Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam renungan malam gereja kita, GBI Mandarin Service. Pada malam hari ini, saudara, sebelum kita beristirahat, kita akan sedikit mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judul sharing pada malam hari ini yaitu Memberi yang Terbaik. Mari kita buka ayatnya di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan untuk saudara, perikopnya yaitu pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak pada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Amin. Di ayat ini diceritakan tentang Paulus yang sedang bersaksi mengenai jemaat di Makedonia, saudara ya. Jemaat di Makedonia adalah jemaat yang sedang dalam pergumulan, saudara, dalam kemiskinan, dalam desakan kehidupan yang sangat berat. Tetapi yang luar biasa, saudara, mereka memberikan yang terbaik dalam melayani Tuhan, dalam melayani pekerjaan Tuhan di bumi ini, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan dapat meneladani jemaat di Makedonia, saudara. Seringkali kita dalam melayani pekerjaan Tuhan atau menjadi jemaat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, kita terlebih dahulu melihat apa yang sedang kita alami. Benar, saudara? Ketika kita dalam keadaan yang diberkati, sangat mudah untuk kita mengucap syukur, sangat mudah untuk kita memberikan yang terbaik dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Tetapi saudara, sebaliknya, ketika kita dalam keadaan yang kurang baik atau dalam keadaan banyak masalah, tekanan untuk kita mengucap syukur itu sangat berat. Benar, saudara? Seberapa banyak dari kita ketika kita mau melayani Tuhan, kita belum membereskan hati kita terlebih dahulu, saudara. Seberapa banyak ketika kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, mungkin ibadah jam 10 pagi, saudara, jam 7 pagi kita ada masalah dengan keluarga kita dan kita belum bereskan, saudara. Tetapi kita datang di jam 10 pagi, kita beribadah, hati ini masih sangat panas, saudara. Seberapa banyak dari kita yang masih seperti itu, saudara? Terkadang saya juga seperti itu, saudara ya. Maka pada malam hari ini kita akan belajar sama-sama, saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini untuk kita semakin diubahkan, semakin disempurnakan, saudara, di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita mau melayani Tuhan, mungkin kita sedang dalam keadaan yang terpuruk, kita sedang habis melakukan dosa, saudara, dan kita belum minta ampun kepada Tuhan. Hati kita masih kotor, mungkin saudara, kita belum minta ampun kepada Tuhan. Sebelum kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan, mungkin kita sedang ribut dengan rekan sepelayanan kita, saudara. Keadaan seperti ini, saudara, yang akan menghambat kita untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan kita kepada Tuhan, saudara. Benar? Jangan jadikan masalahmu, saudara, sebagai hal yang utama sehingga engkau tidak dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi jadikanlah Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita, saudara, untuk kita dapat menjadi sebuah pribadi yang sempurna seperti Dia, saudara. Jadi ketika kita dalam keadaan yang buruk, saudara, belajar untuk kita berserah kepada Tuhan, untuk Tuhan menyelesaikan setiap keburukan kita, mungkin pergumulan kita atau masalah kita, saudara. Sehingga ketika masalah itu sudah terselesaikan, saudara, kita dapat melayani Tuhan dengan sukacita. Kita dapat memberikan pelayanan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Poin yang dapat saya bagikan pada malam hari ini yaitu, saudara, poin yang pertama,
Kita buka lagi di dalam ayat yang kedua, saudara. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dahsyat sekali, saudara, jemaat di Makedonia ini. Ketika mereka dalam keadaan yang berat, mereka justru sukacita mereka meluap-luap, saudara. Kita harus meneladani jemaat di Makedonia, saudara. Kita sama-sama belajar ketika kita dalam banyak masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah mungkin studi kita, saudara. Kita justru harus memiliki sukacita yang meluap-luap. Kenapa jemaat di Makedonia bisa memiliki sukacita yang meluap-luap, saudara? Karena mereka tahu bukan masalah mereka yang terutama, saudara, tetapi Tuhan merekalah yang terutama, saudara. Sehingga ketika kita memiliki masalah dan kita berserah menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan, maka masalah itu, ya, saya yakin dan percaya masalah itu akan diselesaikan dengan gampangnya oleh Tuhan kita, saudara. Amin. Poin yang kedua yaitu di ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat keempat, dan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memiliki roh yang menyala-nyala, saudara, untuk melayani Tuhan, untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, untuk menjadi berkat buat banyak orang. Usahakan, saudara, ketika kita dalam keadaan yang susah, justru Tuhan mau kita menolong sesama kita, saudara. Karena apa? Ketika orang lain itu dapat pertolongan dari kita, saudara, dan dia merasakan sukacita, dia merasakan diberkati oleh pertolongan kita, maka kita melihat orang itu sukacita, dan hati kita, saya yakin, akan bersukacita juga, saudara. Walaupun mungkin terkadang masalah kita ketika kita sedang menolong orang, setelah selesai menolong orang, masalah kita tetap ada, saudara. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa masalah yang kita hadapi akan berkurang, saudara. Rasa beratnya itu akan berkurang ketika kita melihat orang lain sukacita atas apa yang kita lakukan kepada orang tersebut. Poin yang ketiga, kita baca di ayat selanjutnya, ayat kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Di sini, saudara, yang saya mau bagikan, mereka memberikan hidup mereka, hati mereka sepenuhnya kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, dan kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, seberapa besar pelayanan yang kita berikan, saudara, mungkin lewat apa yang kita miliki, materi yang kita miliki, atau mungkin waktu yang kita miliki. Tetapi ketika hati kita tidak sepenuhnya kita berikan kepada Tuhan, itu sama aja, saudara, nggak maksimal, saudara. Karena apa? Tuhan terlebih disukakan, terlebih disenangkan kalau ketika hati kita fokus 100% kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin kita bisa memberikan waktu kita, mungkin kita bisa memberikan materi kita, uang kita kepada Tuhan. Tetapi kalau hati kita tidak fokus, tidak kita berikan 100% kepada Tuhan, itu percuma, saudara. Karena apa? Ketika kita melayani Tuhan, mungkin kita dalam pelayanan, tetapi hati kita atau pikiran kita memikirkan hal-hal yang lain. Mungkin memikirkan pekerjaan kita yang belum beres, mungkin memikirkan usaha kita yang mungkin lagi drop, dan lain sebagainya, saudara. Jadi pada malam hari ini, kesimpulan sharing saya pada malam hari ini, saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, saudara. Saya berharap kita semua diberkati lewat sharing pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam istirahat kita malam hari ini. Sebelum kita beristirahat, saudara, izinkan saya untuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari pejamkan mata kita, saudara, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Sungguh indah, ya Yesus Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Kau percayakan. Kiranya Tuhan ajarkan kami, ya Yesus Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi
kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk memberikan 100% hati kami ya Tuhan kepada pekerjaan-Mu ya Yesus Tuhan di bumi ini, untuk kami menjadi berkat buat banyak orang di sekitar kami ya Yesus Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan atas kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan beristirahat ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati istirahat kami, Tuhan berkati keluarga kami dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya lewat malam hari ini, besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang lebih segar lagi, dan kami siap untuk menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara, cukup sekian sharing pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara.